Kadang kalau ingat-ingat masa kecil tuh seru aja gitu kelihatannya. Apalagi kalau udah nyentuh yang namanya hari Minggu pagi. Biasanya hari Minggu pagi tuh identik sama serial anime dan tokusatsu yang tayang berurutan dari pagi sampai siang hari. Yang pasti kita bakal duduk di depan TV di jam-jam itu sambil makan nasi goreng bikinan emak. Ya paling diganggu sama acara tinju aja. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang nostalgiaan, apa yang ada di benak kalian kalau kalian dengar lagu yang satu ini? Yap, itu adalah lagu dari Star Ranger, yang mana ini adalah serial tokusatsu yang tayang di Indonesia di tahun 90-an akhir. Lagunya pun didubbing ke bahasa Indonesia, menjadikan lagu serial satu ini memiliki kenangan manis buat kita yang tumbuh besar di tahun segitu. Di video kali ini, kita akan bahas secara lebih mendalam tentang serial yang satu ini. Mulai dari tokoh sampai ada apa aja di balik serial Star Ranger ini. Dan ini adalah playlist terbaru dari channel Capybara, yaitu adalah Minggu Pagi, di mana kita akan membahas acara, game, atau kegiatan apapun lah yang kita lakukan di Minggu pagi waktu kita masih kecil. Hitung-hitung kita nostalgiaan bareng-bareng lah. Ya mungkin segitu aja mukodimahnya dan kita akan mulai aja videonya. Dan ini dia Minggu Pagi Star Ranger versi channel Capybara. Tentu aja sebelumnya jangan lupa buat follow dan subscribe channel Capybara ya, biar gua makin semangat bikin videonya. Star Ranger sendiri sebenarnya adalah sebuah judul perlokalan dari serial Super Sentai ke-17, yaitu adalah Gosei Sentai Dairanger. Dairanger sendiri pertama kali tayang di Jepang di tahun 1993 setelah Kyoryu Sentai Zyuranger dan sebelum Ninja Sentai Kaku Ranger. Sudah lebih dari 30 tahun yang lalu ternyata. Udah lama banget. Kalau di Indonesia sendiri, pertama kali tayang di RCTI di tahun 2000-an awal. Mungkin sekitar tahun 2001 sampai 2002. Kenapa gue bilang sekitar? Karena gue sendiri tahu Star Ranger ini lewat VCD bajakan yang dulu merajalela banget di sekitaran tempat tinggal. Bahkan dulu kayaknya ada rentalan VCD deh. Jadi taunya tuh dari situ, bukan dari TV. Dan gue lupa apakah gue pernah nonton Star Ranger ini di TV. Tapi ya ini adalah salah satu serial Super Sentai, atau mungkin kita dulu nyebutnya Power Ranger versi Jepang, yang cukup memorable buat gue. Tema besar dari Star Ranger sendiri adalah bela diri Tiongkok dengan kekuatan Chi yang berasal dari tenaga dalam setiap anggotanya. Mereka juga memakai kekuatan Lai Lai Jewel untuk memanggil mecha atau robot raksasa masing-masing. Juga mereka memakai alat berubah bernama Aura Changer untuk merubah wujud mereka ke wujud Rangernya. Serial satu ini memiliki 50 episode, jadi buat yang mau maraton, kalian kudu sabar ya buat nontonnya. Nikmatin aja setiap episodenya. Kalau ceritanya sendiri, Star Ranger atau Dairanger ini bertugas untuk melawan pasukan Gorma yang jahat, yang selanjutnya akan dijelaskan secara detail di beberapa segmen ke depan. Nah, Star Ranger ini memiliki 5 member utama plus 1 Ranger ke-6 di serialnya. Terdiri dari Red, Green, Blue, Yellow, dan Pink Rangernya, serta White Ranger yang memiliki identitas asli seorang anak kecil. Oke, kita bedah satu-satu. Yang pertama ada Ryo yang diperankan oleh Keiichi Wada, di mana dia adalah Red Rangernya dengan nama Ryo Ranger. Sesuai namanya, Red Ranger 1 ini bermotif naga Asia, yaitu kayak ular naga gitu. Kalau di Indonesia, Ranger ini disebut dengan Ranger Naga. Karakteristik Ryo sendiri adalah Red Ranger yang tangguh, tegas, namun tetap baik hati. Yang kedua adalah Daigo yang diperankan oleh Mendiang Tatsuyanomi. Yang ini adalah Green Rangernya dengan nama Sisi Ranger. Sisi sendiri artinya adalah singa, yang mana sesuai dengan motif dari Ranger hijau yang satu ini. Bedanya, di versi Indonesia, Ranger hijau ini disebut dengan Ranger Macan, yang memang harusnya beda hewan gak sih sama singa? Daigo ini adalah karakter yang baik hati, walaupun memang wajahnya kelihatan galak. Tapi sebenarnya karakter satu ini nggak segalak itu kok. Yang ketiga adalah Souji yang diperankan oleh Ei Hamura. Souji ini adalah Ranger biru yang bernama Tenma Ranger. Motifnya adalah Pegasus atau kuda terbang. Kalau di versi Indonesia, Ranger satu ini disebut Ranger kuda.
karena memang bentuknya kayak kuda walaupun dengan sayap. Souji ini karakternya agak nyeleneh, penampilannya pun kayak preman Yankee di tahun 80-90-an. Walaupun begitu, Souji ini adalah sosok ranger yang tidak kalah tangguhnya dengan yang lainnya. Yang keempat adalah Kazu yang diperankan oleh Keisuke Tsuchiya. Ranger satu ini adalah ranger kuning yang memiliki motif kirin atau jerapah dalam mitologi Tiongkok. Dan sesuai motifnya, di versi Indonesia, ranger satu ini disebut dengan ranger jerapah. Personalitinya ya tipikal anak papi ai lah. Demen mabok juga karena emang yang dipakai biasanya adalah jurus mabok. Dan ini adalah satu-satunya karakter cewek di tim kali ini. Dia adalah Rin yang diperankan oleh Natsuki Takahashi. Rin ini adalah ranger pink dengan sebutan Ho-Ho Ranger yang bermotif burung api atau phoenix. Tapi di versi bahasa Indonesia, ranger pink ini disebut dengan ranger merak. Entah merak dari mananya, tapi ya itulah namanya. Personalitinya benar-benar kayak cewek pada umumnya aja. Modis dan girly banget. Tapi bedanya, dia ini lebih kuat dan strong. Mungkin karena emang basicnya adalah bela diri, jadi dia lebih galak dari cewek pada umumnya. Selain mereka berlima, ada juga Ranger ke-6 yang bernama Kiba Ranger yang berwarna putih, yang diperankan oleh anak berusia 10 tahunan bernama Hisashi Sakai. Karakter satu ini bernama Ko yang memiliki personality yang badung dan juga genit. Tapi itu semua akan dijelaskan di serialnya nanti, jadi nonton aja ya. Bukan hanya Ranger saja, yang non-Ranger pun turut mengisi list karakter di serial satu ini. Ada guru kaku yang misterius dan juga cameo, pria bertubuh besar yang bisa berubah menjadi kura-kura raksasa bernama Daimugen. Mecha dari Super Sentai 1 ini ada cukup banyak. Ada Ryuseo yang dimiliki Ryu Ranger, Seishishi yang dimiliki Shishi Ranger, Seitenma milik Tenma Ranger, Seikirin milik Kiri Ranger, dan juga Seihoho milik Ho-Ho Ranger. Mereka itu dapat bergabung menjadi Daireno. Tidak hanya itu, Kiba Ranger pun punya One Tiger yang berbentuk harimau putih yang dapat berubah menjadi One Tiger Warrior Mode. Selain itu, One Tiger bisa digabungkan dengan mecha milik Dai Ranger kecuali Ryuseo menjadi Kiba Daio. Serta gak ketinggalan Daimugen yang merupakan bentuk lain dari cameo, yang bentuknya kura-kura raksasa berwarna hijau. Daimugen sendiri memiliki formasi Warrior Mode juga, serta bisa bergabung dengan mecha Dai Ranger lainnya menjadi Jukokiden. Selain para Ranger, tentu ada sisi jahat yang harus dilawan oleh para Dai Ranger ini. Mereka adalah Gorma Tribe atau suku Gorma, yang mana mereka ini sudah hidup lebih dari 8.000 tahun. Gorma ini haus akan kekuasaan, dan di abad 20 ini mereka masih berusaha untuk menguasai manusia. Dai Ranger atau Star Ranger ini menyuguhkan cerita yang memang terbilang cukup berat untuk tayangan anak-anak. Kalau dipikir-pikir lagi sih, dulu biasa aja ya nontonnya. Dan gak terlalu ngerti juga, karena ya namanya bocah, ya paling nonton adegan berantem sama robot-robotannya aja. Tapi setelah di rewatch, bener-bener ngasih cerita yang berat dan juga kelam. Apalagi banyak adegan-adegan yang sebenarnya gak cocok ditonton sama anak-anak. Kayak misalnya adegan Ko yang megang dadanya Rin di awal kemunculannya. Emang nggak buat semua orang sih serial yang satu ini. Dan itu dia beberapa hal yang bisa kita bahas mengenai Gosei Sentai Dai Ranger atau Star Ranger ini. Kira-kira ada yang kurang atau enggak? Kalau ada, bisa kalian share aja di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sekian video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Follow dan subscribe juga buat dapetin video tentang anime lainnya dan tokusatsu lainnya yang gak kalah seru. Like juga biar video ini FYP. Gue Cepi pamit. See you. Bye-bye.